Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat dan ngeceklah sekalian ya. Kita periksa mengenai Allah yang disembah oleh para penganut Tritunggal, apakah sesuai dengan Allah yang ada di Alkitab, gitu kan? Karena mereka mengaku Kristen kan? Kalau Kristen kan tuh harus menyembah Kristus, gitu. Satu-satunya Allah, tidak boleh menyembah yang lain, gitu ya. Siapa itu satu-satunya Allah? Yesus Kristus. Saat ini sekarang dia sudah ada di surga. Amin. Nah, kita lihat Allah di Perjanjian Lama harus sama dengan Allah di Perjanjian Baru. Kan itu kriterianya. Nah, kalau di Perjanjian Baru beda, lalu di Perjanjian Lama beda, wah, Bapak Ibu bisa pikir sendiri itu Allah macam apa itu. Ya kan? Jadi Allah itu harus sama ya di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Lama dikatakan Allah itu penyelamat. Ya kan? Juru selamat itu Allah. Di Yesaya 43 ayat 3. Nanti Bapak Ibu baca tuh. Lalu di Perjanjian Barunya juga ditulis tuh di Kisah 13 ayat 23. Itu. Nah, jadi sudah klop ya, itu Allah di Perjanjian Baru ya, sama ya. Bahwa juru selamat itu nanti menjurus kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus adalah juru selamat. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, apa yang dikatakan Alkitab? Allah, Tuhan Allah itu, maksud saya gini, di Keluaran 6 ayat 4 ya. Ini supaya nggak rancu ya. Juga di Markus 12 ayat 29. Jadi Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama ya. Di Perjanjian Lama dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, dengar ya. Lalu di Perjanjian Baru, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kan, sama kan, Tuhan Allah kita kan. Tuhan itu Esa. Jadi di samping Tuhan itu adalah Allah ya, juga Tuhan itu Esa, Allah itu Esa, Esa itu satu. Nah, bukan tiga. Dengar ya, satu ya. Nggak usah tafsir tadi. Oh, kalau Tritunggal kan selalu begini. Oh, nanti saya lihat dulu di bahasa aslinya. Dimulai buka-buka tak petip. Kalau sampai sekarang tuh nggak telah selesai. Loh, dan mau dibohongin. Udah baca aja yang sudah ada, yang sudah jadi itu Alkitab Bahasa Indonesia terbitan LAI. Itu semua diterima oleh denominasi seluruh gereja tuh, diterima. Ya kan? Nah, karena dia LAI itu menerjemahkannya itu secara profesional, tidak mengatasnamakan satu denominasi gitu. Jadi kalau kata Alkitab yang ditulis oleh LAI itu, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya Esa satu, bukan tiga. Begitu. Ya tapi kan tiga tapi satu loh. Apa tiga tapi satu? Ya tapi kan maksudnya gini loh. Maksudnya tiga pribadi, satu hakikat. Atau manifestasi apalah gitu. Saya tanya. Ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Nggak. Tapi ya begini. Ini kata bapak-bapak gereja loh. Loh, bapak ini mau ikut Alkitab atau bapak gereja? Ya sedikit Alkitab, banyak bapak-bapak gereja gitu. Karena bapak-bapak ya pokoknya bapak-bapak gereja lah. Jadi saudara lihat ya, Alkitab mengatakan Allah Esa, mereka bilang tiga dalam satu, pribadi lagi. Alkitab nggak pernah mengatakan pribadi, Alkitab mengatakan Allah itu roh. Ya kan? Alkitab nggak bilang, oh Allah itu tiga. Enggak. Betul, mereka bilang, apalagi kaum Calvinis, kami percaya Yesus, kami percaya. Tetapi pribadi Bapa itu beda dengan pribadi anak.
di Alkitab nggak ada tuh ditulis tuh pribadi Bapak tuh pribadi Bapak beda dengan pribadi anak, nggak ada. Pribadi anak beda dengan pribadi Roh Kudus. Lalu pribadi Roh Kudus beda dengan pribadi Bapa. Nggak ada di Alkitab, nggak ada. Saudara baca. Alkitab bukan hanya saya yang pegang loh ya. Bapak Ibu juga pegang Alkitab loh. Iya kan? Alkitab Android tinggal klik, cari. Nggak ada. Nggak ada tuh 3 dalam 1, 1 dalam 3. Hakikat lah, apalah. Itulah. Bohong semua, itu manipulasi mereka tuh. Menyembunyikan kebohongannya tuh. Dengan pribadi lah. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nah, kalau mereka bilang 1 dalam 3, coba perhatikan ini. Allah itu katanya hakikat, 1, ya, Allah, ya. Tapi 3 pribadi. Berarti hakikat Allah itu waktu firman itu jadi manusia, itu tinggal 2. Dengan kata lain, Allah itu hanya mempunyai kekuasaannya itu, maha kuasaannya itu hanya 2/3. Iya kan? Lalu waktu firman itu, waktu roh itu jadi dicurahkan ke dunia, ya dicurahkan ya. Iya kan? Waktu hari pencurahan itu kan. Ya. Lalu Allah itu tinggal berapa? Tinggal 1/3. Karena kan Allah pribadi, bukannya roh. Tuh. Mulai kan? Mulai terkikis kan? Mulai terkikis tuh. Allah yang Tritunggal, doktrin Tritunggal tuh dibuang. Kita lihat kan? Allah itu esa, 1. Tauhid. Tauhid ya. Tuh, roh. Yohanes 4 ayat 24. Maha hadir. Maha hadir itu ya kita lihat di mana? Di Ibrani 4 ayat 13. Di Perjanjian Lama juga ada di Yeremia 23 ayat 24 ya. Maha hadir Allah. Nah, kalau dia hadir, dia kan bisa hadir tuh dimanapun juga ya, di 1000 tempat, di 1.000.000 tempat, ya kan? Di seluruh ciptaannya dalam waktu yang bersamaan. Loh, kalau pribadi bisa gak? Oh, ya, tapi kan kata Bapak Gereja pribadi itu, pokoknya pribadi lah Pak. Saya sih lebih afdolnya pribadi. Bapak Ibu bisa lihat kan, Allahnya yang disembah oleh Tritunggal sama gak dengan Allah yang di Alkitab? Alkitab bilang apa? Allah itu roh, mereka bilang pribadi. Allah 1, mereka bilang 3. Nah kan itu konsekuensinya. Kalau firman itu menjadi manusia, Allah itu yang di surga itu tinggal 2/3 maha kuasaannya. Waktu roh itu dicurahkan, ya, waktu hari pencurahan Roh Kudus itu ya, Allah itu tinggal 1/3. Benar kan? Tinggal 1/3. Nah, kalau Allah itu nggak punya apa tadi itu, nggak punya firman, Allahnya bengong. Kalau Allahnya terus nggak punya roh, koit. Loh, ini serius loh, bukan main. Ini serius. Coba nalarnya. Kan mereka kan senang bermain logika kan. Padahal mereka nggak ngerti. Di atas logika itu ada iman. Ini baru logika aja nggak, aduh. Ini baru logika aja. Saudara lihat kan? Lihat. Jangan ini, udah perhatikan aja, lihat aja tuh. Renungkan firman Tuhan. Baru begitu aja udah selesai. Berarti Allah yang disembah oleh Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Ya kan? Beda dengan yang disembah oleh gereja-gereja jemaat yang ada di gereja Alkitab Al-Esa. Kami menyembah satu-satunya Allah, yaitu Yesus. Coba kita lihat, kita cek di Wahyu 4 ayat 2 ya. Ya, ayat 2 ya. Di tata surga itu hanya 1, tahtanya itu 1. Duduk seorang diri bukan 3. Nah, kalau mereka bilang 3, ya harus 3 dong tahtanya. Nggak adil dong kalau tahtanya hanya 1. Mereka bilang 2 ya. Tata Bapa sama tata anak gitu ya. Mungkin bilang 2 kan. Nah, sekali lagi saya bilang tepuk jidat. Nggak adil. Mana tatanya Roh Kudus? Roh Kudus lah dilambangkan. Yang anehnya Roh Kudus
digambarkan seperti digambarkan burung merpati terbang-terbangan, nggak pernah duduk, capek dong, ya kan? Nah, itu patah lagi kan argumentasinya kan. Hmm. Itulah makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian ya, Allah yang sembah oleh Tritunggal itu betul-betul tidak ada di Alkitab. Itu bukan Allah yang di Alkitab. Allah yang di Alkitab jelas juru selamat dulu, sekarang, sampai selamanya, Yesus, ya kan? Allah di Alkitab jelas Esa, satu Roh Maha Hadir, jelas. Yang dulu tata seorang diri Yesus. Baca tuh kembali ya, dibilangnya di Wahyu 22 ayat 16. Aku, itu kata Yesus. Aku Bapak. Enggak. Bapak Ibu boleh bilang saya ini pendeta nyeleneh ya. Tapi saya ingin katakan sama Bapak Ibu ya, apa yang saya sampaikan itu Alkitabiah. Saya menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan ya gestur-gestur yang seperti inilah, gitu. Nggak perlu saya bicara-bicara dengan wah yang pakai dasi. Ada waktunya. Nggak perlu saya bicara-bicara yang dengan bahasa-bahasa yang wah menurut terlalu tinggi. Bapak Ibu nggak akan ngerti. Percuma. Nah, lebih dengan bahasa-bahasa seperti ini kan enak kan kita kan? Enak, kita bisa mengerti. Kalau Bapak Ibu nggak setuju, Bapak Ibu cek di buka Alkitab. Bener gak? Oh iya ya. Oh ini salah Pak. Oh iya ini betul Pak. Tapi yang saya sodorkan adalah fakta Alkitab. Begitu kan? Oke? Maafkan saya jika ada kata-kata yang kurang baik atau gestur yang kurang baik ya, yang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Tetapi percayalah, saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan menurut Alkitab. Amin. Shalom.